sesi kedua bisa lebih lancar dalam mengikuti workshopnya, saya menyarankan apabila para peserta belum memiliki akun di OpenAI, mungkin ada baiknya sambil disambi bikin akun baru. Nah, linknya itu di openai.com ya. Atau lebih tepatnya nanti kita akan langsung masuk ke platform.openai.com. Nah, kemudian saya juga akan membatasi ya. Jadi nanti di model generatif AI tentu saja ada evaluasi ya, evaluasi. Tapi itu termasuk lebih advance lagi karena kalau AI yang dasar itu termasuk mudah untuk mengevaluasinya. Tapi untuk generatif AI itu agak tricky dengan keterbatasan waktu yang ada. Kita tidak akan sempat untuk membahas hal tersebut. Nah, di praktikumnya juga kita nanti akan kebagi dua ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang praktikum menggunakan langsung large language model di OpenAI, ada yang kita pakai Python. Nah, untuk Bapak Ibu yang non teknis ya, jadi ya silahkan saja bisa di skip bagian itu. Untuk peserta hackathon mungkin ini bisa jadi cukup menarik ya, karena biasanya nih anak-anak muda jago-jago nih masalah kayak ginian. Oke, so ada beberapa referensi yang saya gunakan dan sebenarnya ada banyak sekali aplikasi generatif AI di dunia kesehatan, tapi nanti mungkin saya ambil beberapa saja ya yang paling relevan terhadap tentu saja model generatif AI. Lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di referensi-referensi ini. Nah, seluruh materi resources materi untuk hari ini itu bisa diunduh di GitHub yang sudah saya siapkan. Nah, mungkin ada baiknya layar ini di screenshot ya oleh teman-teman peserta semua untuk kemudian diunduh kalau mau unduh atau setidaknya disimpan dulu gitu ya. Jadi nanti tahu kalau mau mengunduh slide-nya atau mengakses code-nya dari mana. Nah, yang link kedua yang s.id healthcatan 2024 ini, dash 2024 ini adalah code yang nanti bisa dijalankan langsung tanpa mengunduh code-nya, tanpa mengunduh datanya, bisa langsung dijalankan di nanti halaman yang terbuka ya. Nanti akan membuka Google Colab. Disilahkan sebelum melanjutkan mungkin screenshot terlebih dahulu layar ini. Saya beri beberapa detik mungkin kesempatan untuk di screenshot. Oke, jadi di dalamnya lengkap ya. Ada slide PowerPoint, ada code, ada data terkait BPJS Kesehatan yang kita akan gunakan nanti di sesi kedua untuk generatif AI-nya, studi kasusnya. Baik, adapun outline yang saya gunakan kurang lebih seperti ini. Jadi kita mulai dari dasar dulu ya, pelan-pelan pengantar. Apa sih sebenarnya generatif AI? Lalu setelah kita memahami cara kerjanya ya, jadi kita cukup memahami cara kerjanya dulu ya. Jadi jangan ekspektasinya sampai bisa menghitung manual gitu, karena waktunya nggak akan cukup. Kita pahami cara kerjanya saja, sehingga dari mengerti cara kerjanya itu kita kemudian kepikiran untuk inovasi apa, aplikasi apa yang bisa kita buat dari sana gitu. Nah, tentu saja tidak ada yang sempurna, artinya akan ada tantangan-tantangan dari generatif AI, batasan-batasan yang juga perlu kita ketahui. Nah, jadi untuk menguasai suatu bidang kita tidak hanya perlu mengetahui kelebihannya tapi juga kekurangannya. Nah, di generatif AI sendiri untuk hari ini di workshop ini saya akan fokus ke dua tipe data nanti ya. Ada yang image, gambar, dan ada yang teks ya. Yang teks karena tadi seperti yang disampaikan Pak Sekjen Aptikom terkait dengan large language model seperti ChatGPT, kita akan juga coba bahas gimana sih cara kerjanya ChatGPT kok bisa dia hasilnya sebagus itu gitu ya. Nah, secara umum gimana dia kok bisa gitu. Nanti kita akan bahas itu. Nah, di sesi yang keduanya kita coba untuk prakteknya mulai dari yang standar dulu, basic, yaitu yang disebut sebagai prompt design dan prompt engineering. Jadi bagaimana kemudian memberi perintah kepada large language modelnya, GPT-nya agar menghasilkan output yang baik. Lalu
Terkait health dan BPJS Kesehatan ini tentu saja kita harus kemudian melakukan modifikasi terhadap model generatif AI-nya agar bisa diaplikasikan di kesehariannya, terutama dalam hal ini ya terkait BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Jadi nanti saya punya data sintetis terkait BPJS Kesehatan yang kita coba embed, masukkan ke dalam model generatif AI. Nah, tadi sudah disampaikan ya, jadi saya nggak perlu terlalu lama di sini, disampaikan oleh Pak Husni. AI itu sebuah disiplin ilmu sekarang, sebuah disiplin ilmu yang luas gitu ya, di mana dia berusaha meniru kecerdasan manusia. Lalu ada istilah AI, ada istilah machine learning. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau machine learning itu sebenarnya lebih tepatnya satu task gitu ya. Jadi dia spesifik gitu. Dan setiap algoritma atau model yang mampu belajar dari data, ya itu kita bisa sebut sebagai machine learning. Nah, apa maksudnya belajar dari data? Emang bisa kita melakukan itu tanpa data? Iya, bisa. Zaman dulu tahun 50-an, kadang-kadang suka ada jokesnya ya, kumpulan if itu AI atau bukan gitu. Nah, itu sebenarnya AI. Nah, itu disebutnya sebagai classical programming atau explicit rule. Jadi misalnya, if binatangnya kakinya 4, suaranya meong, suka ikan, then itu adalah kucing gitu. Nah, itu sebenarnya juga a form of AI, tapi yang zaman dulu disebutnya explicit rule atau classical programming, di mana kita set rule-nya lalu decide output-nya gitu. Tapi zaman sekarang kita pakai data, kita nggak bilang rule-nya apa, kita kasih data lalu si algoritmanya cari tahu sendiri nih bahwa kalau ada kriteria seperti ini maka dia adalah kucing gitu ya. Nah, ada cukup banyak algoritma AI, yang paling terkenal adalah supervised dan unsupervised learning ya. Jadi ada berbagai aplikasi learning. Yang supervised itu yang ada labelnya, maksudnya misalnya memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah dan luas bangunan misalnya, atau mobil tanpa sopir, dia memprediksi rambu-rambu. Nah, itu adalah supervised learning. Ada yang disebut sebagai unsupervised learning, di mana data kita tidak punya label. Contohnya adalah pengelompokan atau clustering analysis. Nah, AI ini sejarahnya cukup menarik ya, tapi saya nggak mau terlalu dalam, takutnya nanti waktunya nggak cukup gitu ya. Tapi AI itu dimulai dari sekitar tahun 50-an, udah cukup lama ya. Arguably beberapa scholars berpendapat jauh lebih lama dari itu, tapi kita nggak usah berdebat tentang hal itulah. Tahun 90-an baru tenar penggunaan data ya dalam algoritma pembelajaran atau machine learning. Nah, tahun 2006-an baru terkenal ada yang namanya model deep learning. Nah, ini model yang lebih khusus ya. Jadi machine learning itu subset dari AI, deep learning itu subset dari machine learning, and everything itu disebut sebagai AI sebenarnya gitu. Nah, generatif AI bagian lebih spesifiknya lagi dari deep learning. So that's why materi hari ini itu sangat spesifik sekali gitu. Nah, ini dimulai kurang lebih ya sekitar tahun 2014-an. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, sekarang tapi sebelum ini kan penting ya. Tadi kita udah bahas apa itu AI, apa itu machine learning. Sebelum kita bahas generatif AI, berarti kita perlu tahu apa itu deep learning kan ya, gitu ya. Nah, deep learning pada dasarnya adalah kalau orang matematik nyebutnya fungsi komposit gitu. Jadi ini ada neuron-neuron kayak otak manusia lalu saling terhubung. Di setiap neuron ini sebenarnya fungsi matematik. Jadi bayangin ada fungsi matematik banyak yang saling terhubung gitu. Nah, zaman dulu tahun 90-an model ini udah ada, disebutnya network model gitu ya. Nah, tapi zaman dulu inputnya itu angka-angka, tabel atau biasa disebut sebagai data terstruktur. Nah, misalnya mau memprediksi wajah seseorang. Zaman dulu
kita bikin variabelnya dulu, misalnya rasio lebar dan tinggi mata, rasio lebar dan tinggi hidung, rasio lebar dan tinggi mulut, dan seterusnya. Jadi angka-angka dalam sebuah tabel masuk ke model lalu diprediksi ini wajahnya siapa gitu. Tapi zaman sekarang itu neural networknya. Nah kalau deep learning tidak seperti itu. Deep learning inputnya langsung wajahnya gitu. Nah fitur-fiturnya kayak tadi rasio panjang lebar hidung, mata, dan mulut dan lain sebagainya atau wajahnya itu secara otomatis dideteksi. Kenapa ini penting? Nah ini terkait dunia kesehatan. Kalau muka gampang ya, ada fitur-fiturnya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada matanya gitu ya. Tapi kalau misalnya penyakit kayak kanker, kan tidak ada matanya, hidungnya gitu. Jadi kalau kita pakai pendekatan yang zaman dulu, nggak bisa. Maka model neural network berkembang, di mana sekarang inputnya gambar. Nah, fitur mana yang menentukan dia adalah kanker apa, nanti secara otomatis modelnya yang akan menemukan. Nah, itu bedanya jadi ya. Nah, kenapa model ini baru terkenal sekitar tahun 2006-an? Sebenarnya teorinya dari tahun 97, 79 bahkan LSTM itu udah ada gitu. Tapi model tersebut begitu kompleks, dia butuh data yang besar. Jadi kalau datanya kecil dia nggak bagus, nggak perform itu modelnya gitu. Nah, saat ini data berlimpah seperti yang Pak Husni tadi sampaikan. Lalu karena modelnya besar, pakai data yang besar, butuh komputasi yang besar. Nah, saat ini hardware sudah performanya sangat baik. Begitu pula dengan algoritma yang terus berkembang. Oleh sebab itu, maka deep learning saat ini tenar gitu karena hal tersebut. Nah, ada hal lain lagi, Algoritma-algoritma yang lama ketika datanya ditambah, performa modelnya tidak bertambah. Ya. Tapi model deep learning yang tadi datanya makin membesar, dia makin bagus modelnya. Nah, sehingga ini cocok dengan kondisi saat ini di mana data terus semakin membesar seperti itu. Nah, milestone-nya dari deep learning Pak itu kurang lebih seperti ini, dan untuk sore ini kita hanya fokus pada 4 milestone ya, karena kalau dibahas semua nggak akan cukup waktunya. Kita akan fokus ke GAN, Generative Adversarial Network. Ini lahirnya generatif AI kurang lebih di tahun ini. Ian Goodfellow ininya, autornya, bapak generatif AI-nya. Lalu nanti ada di tahun 2017 ada Transformer. Nah, ini adalah bukan Transformer yang di film robot itu ya. Nah, ini ada model yang disebut Transformer, dan ini adalah milestone penting di perkembangan deep learning karena nanti banyak model-model setelahnya menggunakan Transformer. Lalu karena adanya Transformer itu muncullah si GPT itu, dan juga ada yang namanya nanti Stable Diffusion di computer vision ya. Oke, nah kita coba lihat satu-satu ya. Ini saya skip aja. Jadi untuk memahami apa itu generatif AI, apa AI yang bukan generatif AI itu cukup simpel. Kalau outputnya itu adalah angka atau data kategori, jadi misalnya outputnya harga rumah, outputnya kucing apa anjing apa kelinci, itu adalah disebutnya diskriminatif AI atau diskriminatif deep learning. Sedangkan kalau outputnya data tidak terstruktur berupa video, gambar, teks, maka dia adalah generatif AI. Sesimpel itu. Jadi kalau misalnya ada problem untuk mengkategorikan gambar ini, lalu outputnya adalah, oh dia anjing, maka dia adalah diskriminatif AI. Tapi kalau outputnya adalah gambar lagi gitu, gambar yang di-generate, anjing yang lain gitu, maka ini adalah generatif AI. Memahami generatif AI sesimpel itu. Oke. Nah, tentu saja nanti ada berbagai macam ya. Nah, ini termasuk bidang ilmu yang perkembangannya sangat cepat sekali. Nah, dari input image, ya, input data tidak terstruktur seperti gambar, nanti outputnya bisa image lagi, bisa juga image yang resolusinya lebih tinggi. Sekarang di banyak handphone zaman sekarang seperti itu ya. Ada yang inputnya image, outputnya animasi. Nah, ini sering dipakai di medsos-medsos ya.
gambar seseorang terus nanti outputnya dia video nyanyi-nyanyi gitu. Nah ini termasuk generatif AI. Nah bisa juga inputnya teks lalu outputnya macam-macam kayak tadi ya. Ada image, ada audio, ada animasi, video dan lain sebagainya. Jadi inputnya data tidak terstruktur, outputnya juga data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur memahaminya adalah segala macam data yang tidak berbentuk tabel, udah gitu aja. Jadi kayak teks, gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Nah, saat ini ada banyak ya terkait teks, bahkan juga bisa coding gitu ya. Nah ini kadang-kadang bikin kita malas gitu ya. Nah ini tantangannya nih dunia pendidikan saat ini. Karena cognitive learning-nya jadi tidak sebaik dulu ya, terlalu dimanjakan dengan AI yang ada. Nah ini perlu apa itu perlu strategi tertentu dalam pendidikan zaman sekarang ya. Nah ini tidak saya detailkan. Ini apa itu banyak yang sudah saya yakin cukup dikenal ya, kayak OpenAI, ada Gemini ya, ada Bard dan lain sebagainya ya, AI yang ada saat ini. Nah, nah kalau zaman dulu yang Pak Husni tadi sampaikan ya, AI itu spesifik ya. Zaman sekarang ChatGPT itu bisa melakukan meringkas, bisa melakukan sentimen analisis, suatu teks ini sentimennya apa, bisa melakukan macam-macam ya. Jadi dari satu model dia bisa melakukan beberapa task ya. Nah, ini biasa disebut sebagai foundation model. Nah, oke, itu basicnya. Now we know what is generative AI. Nah, sekarang let's dig dive ya. Nah, sekarang saya agak perlahan nih, agak perlahan karena sekarang kita coba memahami bagaimana sih kok bisa itu algoritma mengenerate gambar gitu ya. Nah, saya akan agak perlahan di sini ya. Saya akan agak perlahan dan mudah-mudahan cukup jelas penjelasannya. Jadi yang tadi ya, perkembangan tadi ya, ada GAN ya, GAN tahun 2014 ya. Jadi arsitektur GAN seperti ini. Dia ada dua proses utama. Yang pertama ada proses yang disebut sebagai generator. Yang kedua ada proses yang disebut sebagai diskriminator, ya diskriminator. Nah, dua proses ini itu saling beradu, makanya disebut adversarial, dia saling berkompetisi. Yang generator dia awalnya akan mengenerate gambar yang abal-abal, semaunya dia gitu. Terus ada data yang asli, ada data yang digenerate sembarangan. Nah, si diskriminator tugasnya adalah menebak mana yang data gambar beneran, mana yang digenerate oleh si generator ini. Nah, dia terus di looping pada iterasi berikutnya, si generator ketika ngegenerate gambar yang baru, dia coba menipu si diskriminatornya sehingga gambar yang digenerate itu semirip mungkin dengan gambar yang asli. Kalau bahasa teknisnya, ini nilai loss-nya diminimumkan sehingga modelnya dioptimalkan. Begitu terus dilakukan, jadi prosesnya diulang-ulang terus sehingga makin lama si generatornya ini bisa menghasilkan gambar yang mirip dengan gambar asli. Nah, kurang lebih misalnya ada input real image seperti ini, akhirnya setelah beberapa iterasi si generator ini bisa nge-generate image yang seperti ini gitu. Prosesnya gitu aja gitu. Nah, sebentar, saya mau tunjukkan di code-nya pun sesimpel itu ya. Dalam tanda kutip sesimpel itu. Sebentar, saya akan tunjukkan code-nya. Oke, wait one second. Oke. So, ini code paling sederhana. Saya zoom. Tentu saja bagi peserta workshop yang tidak familiar dengan coding atau bahasa pemrograman, nggak apa-apa, saya akan terangkan logikanya saja gitu. Nah, tadi ada dua proses ya, generator dan diskriminator. Nah, proses itu sebenarnya adalah
fungsi-fungsi matematik, dan fungsi-fungsi matematiknya itu sederhana sebenarnya. Ini ada linear function, bayangin kayak regresi. Ini ada ReLU, ReLU itu cuma nilainya jadi tidak negatif, nol atau positif, dan seterusnya. Jadi yang disebut generator tadi adalah kumpulan fungsi matematik ini. Gitu. Dan sebenarnya kalau dituliskan fungsinya, tapi saya tidak ingin menuliskan fungsinya, itu cukup sederhana. Yang diskriminator juga demikian, kumpulan dari fungsi-fungsi matematik. Sebenarnya kalau waktunya panjang, menarik sekali untuk diterangkan kenapa fungsi matematik ini it works gitu. Oke, nah lalu proses tadi saling berantem antara generator dan diskriminator itu di sini nih. Jadi saling dioptimalkan masing-masing. Si si generatornya makin mirip gambarnya dengan aslinya, si diskriminatornya makin jago ngebedain antara yang asli dengan yang palsu. Proses itu diulang terus sedemikian sehingga makin lama gambar yang dihasilkan makin seperti aslinya. Nah, kalau code ini dijalankan, Bapak Ibu bisa jalankan di Google Colab. Mungkin para peserta hackathon familiar penggunaan Google Colab, tinggal di run oh aja sebenarnya bisa. Nah, itu akan menghasilkan gambar-gambar. Nah, saya akan tunjukkan seperti ini outputnya, ya. Nah, awalnya dia nge-generate image jelek. Ini saya pakai gambar aslinya adalah gambar tulisan tangan. Awalnya kayak noise, nggak ada apa-apa gitu. Lalu iterasinya bertambah, misalnya ke iterasi ke-34. Nah, ini mulai makin berupa seperti tulisan tangan seseorang, gitu ya. Nah, iterasinya makin tinggi, dia makin seperti tulisan tangan. Nah, ini pakai contoh tulisan tangan. Tapi bisa juga diganti dengan foto seseorang, atau bisa diganti dengan misalnya penyakit-penyakit, kanker misalnya, atau misalnya inflamasi, dan seterusnya. Nah, kenapa begitu? Apa Pak, ngapain nge-generate penyakit Pak? Bapak kok nyari penyakit gitu? Enggak juga, karena gini, di dunia kesehatan biasanya ada suatu kendala di mana kita itu punya datanya sedikit. Jadi tentu saja alhamdulillahnya jauh lebih sedikit orang yang kena kanker ketimbang yang nggak kena kanker kan. Apalagi kalau ditambah dengan syarat orang itu mengunjungi rumah sakit tertentu. Tentu saja data yang dimiliki oleh rumah sakit itu makin sedikit lagi gitu. Sehingga kita perlu mekanisme untuk mengenerate sintetik data tapi yang looks real sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, itulah generative AI, itulah GAN. Sesimpel itu. Sesimpel itu cara kerjanya. Dan sayang sekali kita nggak punya banyak waktu. Sebenarnya kalau diterangkan matematiknya juga sangat menarik sekali. Nah, apa impact-nya dalam kehidupan sehari-hari? Kita belum masuk ke kesehatan dulu ya, belum ya. Sesuatu yang umum saja dulu. Kalau teman-teman baca berita, sekarang banyak influencer yang di-generate dari AI ya. Jadi kayak contohnya yang ini nih, yang bawah nih. Ini adalah influencer dengan follower sampai 2,5 juta, ya. Tapi dia bukan orang sungguhan. Dia bisa mengenerate profit begitu banyak. Jadi di masa depan bayangkan model-model artis-artis model untuk iklan itu nggak laku lagi. Karena nanti foto, video bisa di-generate gitu. Nah, itu something to think about itu ya. Bahkan lukisan ini itu laku $432.500 dan lukisan ini di-generate pakai AI. Ini adalah salah satu lukisan yang pertama dijual kalau nggak salahnya, di-generate dan dijual gitu. Laku semahal ini, miliaran ya berarti ya. Kali 16.500 tuh, 432.500. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi dan itu ada di kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, bagaimana dengan dunia kesehatan? Nah, nanti kita ke sana ya. Nah, sebelum ke sana, oh ini ya, ini tadi ya, ini udah saya ini kan tadi contohkan. Jadi ini
Yang tadi kita inputnya adalah tulisan tangan. Ini dataset yang terkenal, ini dataset dasar ya, MNIST, dan ini open public, datanya bisa digunakan untuk sekedar latihan memahami cara kerja si GAN ini, Generative Adversarial Network. Dengan mekanisme tadi diskriminator dan apa itu tadi generator, dia bisa menghasilkan gambar-gambar palsu tapi mirip asli, ya. KW1 lah gitu. Nah, selain tadi gitu ya, tentu saja banyak jalan menuju Roma. Tentu saja ada cara lain dalam mengenerate data. Nah, ada algoritma lain yang disebut sebagai stable diffusion. Nah, stable diffusion ini menarik dia, karena dia bukan pakai konsep ada yang saling bertikai antara generator dan diskriminator, tapi dia mulai dari gambar asli, lalu dia beri noise, ya, dia beri noise, lalu nanti di dalam modelnya, di dalam algoritmanya, gambar yang memiliki noise itu dia berusaha untuk konstruk ulang menjadi gambar yang semirip mungkin dengan yang awalnya gitu. Pak, ngapain begitu Pak? Buat apa Pak? Gitu. Kalau kita berimajinasi sedikit, ya, bayangkan kalau dokter merekam CT scan atau ronsen atau image-image lainnya dan itu nggak jelas gambarnya gitu. Nah, dengan metode ini dia bisa melakukan denoising sehingga kita bisa lebih akurat dalam memprediksi suatu penyakit di dunia kesehatan. Nah, saya juga berikan contoh code-nya ya. Nah, mungkin kalau saya sekilas saja menampilkan, ya, yang ini tadi yang GAN ya, yang stable diffusion, contoh paling sederhananya seperti ini. Dan juga lagi-lagi hanya beberapa matematik sederhana di dalamnya. Code-nya pun sangat simpel sekali ya, relatif simple. Dan itu dia akan mengenerate seperti ini ya. Cuma karena ini modelnya sederhana ya, jadi hasilnya tidak sebaik yang kita ilustrasi bagaimana dia bekerja. Jadi ada gambar yang awalnya dia beri noise, lalu dia berusaha menghilangkan noise-nya tersebut. Nah, itu disebut sebagai diffusion model. Nah, diffusion model ini adalah contoh lain dari generative AI. Jadi up to this point, sampai titik ini, sampai saat ini kita sudah membahas dua macam algoritma generative AI yang mudah-mudahan dari situ sudah mulai kebayang tuh, wah gimana sih kok bisa-bisanya ada DALL-E itu mengenerate image. Oh ternyata begitu caranya, seperti itu. Nah, tentu saja overview ya, saya tidak bahas sampai detail rumusnya. Nah, tentu saja pada kesempatan kali ini kita ingin lebih fokus ke kesehatan. Nah, kalau cara kerjanya seperti itu tadi, kira-kira apa ya aplikasinya di dunia kesehatan? Tentu saja kita bisa membayangkan ya, bahwa misalnya kita bisa membuat citra-citra medis sintetis. Ada penyakit-penyakit langka yang datanya itu sangat sedikit sekali. Nah, nanti saya akan tunjukkan di beberapa paper dia bisa mengenerate data sintetis yang sangat bagus dengan jumlah sampel yang sangat sedikit. Ada beberapa penyakit-penyakit langka yang datanya super langka dan sangat berharga. Tapi kita butuh data lebih banyak, and we cannot get that gitu. Dalam dunia nyata it's not that easy gitu. So kita sekarang punya tools ini di mana kita kemudian bisa mengenerate data-data tersebut. Lalu kita juga bisa meningkatkan resolusi citra medis. Bayangkan misalnya ada rumah sakit di pelosok mungkin yang memiliki alat yang tidak yang tidak memiliki resolusi tinggi seperti rumah sakit besar di kota-kota besar. Nah, dengan algoritma AI sekarang kita bisa tingkatkan resolusi dari gambar-gambar citra medis tersebut. Ya. Nah, dengan mengenerate image berdasarkan gambar asli seperti yang disampaikan tadi, kita juga bisa kemudian mendeteksi adanya anomali. Jadi seandainya misalnya kita generate nih bentuk
pankreas atau ginjal yang sehat, atau misalnya yang dalam kondisi tertentu, lalu kita bisa generate banyak, terus kita bisa detect kalau misalnya pasien yang baru ini ginjal atau pankreasnya beda nggak dengan yang biasanya gitu. Nah, seperti itu. Karena sebenarnya ketika kita nge-generate gambar, kita sebenarnya kayak orang statistik nge-generate data dari suatu distribusi probabilitas tertentu. Untuk teman-teman yang punya dasar statistik, sebenarnya sama. Cuma bedanya sekarang we are dealing with unstructured data. We are dealing dengan images gitu. Kalau orang statistik dealingnya with numbers gitu. Itu sebenarnya sama seperti itu. Nah, untuk yang model diffusi, karena kita tadi paham cara kerjanya, ya berarti kalau seandainya ada noise, gambar yang tidak jelas gitu ya, kita bisa reconstruct gitu ya. Dan juga menariknya, karena dia konsepnya seperti interpolasi gitu ya. Kalau misalnya ada suatu penyakit nih pasien, misalnya dalam kondisi A, terus dia direkam medisnya lagi dalam kondisi D, kita nggak tahu nih di B dan C apa yang terjadi. Nah, ini kita bisa generate data in between untuk kita kemudian mempelajari full proses seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi itu contoh lain dari aplikasinya. Nah, ini dari sekedar kita memahami konsep cara kerjanya aja ya, kita akhirnya udah bahkan punya ide untuk what can we do with those tools, with those algorithm gitu. Nah, di Indonesia ada cukup banyak ya teman-teman yang udah mendalami hal itu. Di Unsri itu ada apa itu kelompok riset yang sangat bagus ya, ISIS ya. Mereka membuat produk untuk mendeteksi ini ya kanker serviks ya, dan produknya, algoritmanya begitu bagus sehingga bisa mendeteksi kanker tersebut years before it becomes a problem gitu. Jadi sebelum, kalau orang Jawa bilangnya sebelum banjir gitu, sebelum kumat, sebelum apa kondisinya parah, dia bisa dideteksi lebih dini dan bisa tangani lebih awal sehingga lebih mudah gitu ya. Di Indonesia sudah banyak teman-teman yang mendalami tentang hal ini. Nanti ada lagi di slide berikutnya saya akan informasikan. Nah, ini ada contoh dari paper yang tadi ya, dari buku yang referensi yang saya sampaikan di awal ya. Nah, ini contoh tentang deteksi kalau politis ya. Nah, ini gambar yang di-generate sebelah kiri ini adalah hasil generative AI dari satu sampel kolon polipnya gitu. Gara-gara ini itu bisa improve akurasinya to 96.7% gitu. Jadi sangat akurat ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada yang pernah belajar computer vision, biasanya tahu bahwa kita juga bisa kok augmentasi data dengan cara gambarnya diputar-putar, brightness-nya diatur, kontrasnya juga gitu ya. Nah, tapi objeknya itu aja gitu. Kalau pakai generatif AI, kita bisa buat gambar yang macam-macam gitu. Jadi nggak sekedar diputar-putar dan brightness-nya diubah untuk kemudian mendapatkan data yang lebih banyak. Nah, ini contoh yang pertama ya. Sukses di dunia kesehatan in a real world problem. Contoh berikutnya di sini ada ini sangat ekstrim, ini pakai model diskusi ya. Ini tadi ya, diffusive model. Itu dia bisa mengenerate image ya based on text ya. Ini saya ngebayanginnya kayak di dunia kedokteran, kayak di pendidikan gitu, terus ingin nge-generate kalau misalnya paru-paru orang perokok kayak apa sih kayak gitu, misalnya yang baru, yang udah lama, yang pemuda, yang orang tua, itu bisa di-generate gitu. Dan dengan diffusive model ini kita bisa pakai text to image generation gitu. Nah, based on diffusive model yang tadi gitu. Nah, ini contohnya yang dalam kehidupan nyata. Ini bisa dipakai untuk berbagai macam ya. Saya yakin dokter lebih tahu nih. Kalau bisa nge-generate gambar sereal ini, semirip dengan aslinya ini, sesuai dengan kebutuhan, tentu akan sangat membantu untuk melakukan diagnosa dan treatmentnya seperti itu.
Nah, oke, itu tadi image ya. Ini waktunya saya berapa lama lagi ya, Mbak Lofi? Saya bisa diinfokan waktu saya berapa lama lagi? Halo, Mbak Lofi. Oh, oke. Oke. So, saya lanjut aja dulu ya. Waktunya berapa lama lagi ya biar saya ngatur ritmenya? Maaf. Ya, kira-kira. Masih di mute kalau oke. Halo. Oke. So, maaf nggak kedengeran, saya lanjut lagi. Oke. Nah, itu tadi image ya. Sekarang kita coba bahas generative AI untuk data teks. Nah, ini yang ya. ya. Halo Pak Taufik. Oke. Iya, mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi berikutnya ya Pak ya. Oh, oke, baik. Iya. Jadi mungkin kita lanjut diskusi dulu ya. Iya, boleh. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan boleh ya. Oke. Boleh. Iya, menarik sekali Pak Taufik. Terima kasih. Ini lebih mendalam ya tentang AI ini dari prosesnya seperti apa begitu. Ternyata hasil gambar mungkin atau hasil data yang dihasilkan AI itu prosesnya tadi Pak Taufik bisa jelaskan banyak sekali sehingga memang menghasilkan data yang betul-betul akurat. Nah, nanti mungkin langsung kita praktek di sesi kedua. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan Pak Taufik ini yang sudah terkumpul ya. Nah, ini bagaimana sih generatif AI ini dapat merevolusi model bisnis di layanan kesehatan? Mungkin sedikit saja, singkat saja, Pak Taufik. Silakan langsung dijawab. Baik. Untuk bisnis kesehatan ya, yang pertama kita bisa prediksi lebih akurat tadi ya, dengan data yang sangat sedikit, sangat akurat, sangat cepat, sehingga ya I don't really like to say this, tapi this is the truth. Kita nggak perlu terlalu banyak tenaga medis sebenarnya. Jadi bisa kalau karena kita lagi ngomongin bisnis ya, kita lagi ngomongin bisnis kan berarti less worker is more profit gitu for business gitu ya. Tapi it's a bad thing for nanti akan lebih banyak unemployed healthcare worker ya. Tapi one of them ya kalau kita bicara bisnisnya. Terus juga nanti di pembahasan setelah ini ketika kita bicara generative AI untuk teks, banyak proses administratif yang bisa dibantu dengan generative AI. Nanti ada contoh misalnya bagaimana insurance contract itu bisa di-treat dengan large language model. Ada misalnya bahkan kita bisa predik seseorang itu butuh tinggal di ICU itu berapa lama, kita bisa forecast kapan dia akan kira-kira butuh masuk ke IGD dari rekam medisnya. Nah, hal-hal tersebut tentu saja bisa mengangkat biaya kesehatan yang biasanya sangat tinggi sekali. Nah, itu beberapa di antaranya, Mbak Lofi. Baik. Ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin sudah terkumpul Pak. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua nanti untuk tanya jawabnya. Jadi nanti ada beberapa praktek dulu, nanti Pak Taufik bisa langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul ya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah aktif bertanya. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi pendalaman materi dan juga praktek generatif AI di layanan kesehatan. Bapak dan Ibu, para health engineer, peserta workshop hadir sekalian yang berbahagia. Health Hackathon BPJS Kesehatan 2024 ini telah resmi dibuka dengan rangkaian acara yang menarik tentunya. Termasuk ada webinar series dan juga workshop yang hadirkan berbagai tema menarik. Serta kompetisi dengan total hadiah hingga ratusan juta rupiah. Para health engineer dan juga segenap mitra BPJS Kesehatan, mari meriahkan Health Hackathon BPJS Kesehatan 2024 dengan menghadiri setiap rangkaian acaranya.
Ada sertifikatnya dan juga ikuti Ayo Lomba dengan hadiah ratusan juta rupiah. Ajak keluarga Anda hingga kolega. Mari ikuti kegiatan BPJS Kesehatan 2024 sekeren, sekece, sekreatif dan juga semaksimal mungkin tentunya. Kompetisi kegiatan BPJS Kesehatan 2024 tahun ini menghadirkan ada 3 kategori lomba yang diikuti, yaitu ada Security, Capture Play, kemudian ada Innovation System, ada juga AI. Ini sesuai tema yang hari ini dibahas. Mungkin materinya juga akan menginspirasi kalian yang akan mengikuti kompetisi dengan tema AI ini. Nah, periode registrasi juga akan berlangsung dari Juli hingga September 2024. Informasi lebih lanjut bisa cek langsung ya ke website resminya dan dari www.hotketan.bpjs kesehatan.id, atau juga bisa kunjungi ada akun-akun media sosial seperti YouTube, ada Instagram dan juga Facebook, TikTok dan Twitter di @hekatan.bpjs_kesehatan. Mari ikuti lomba kegiatan BPJS Kesehatan 2024. Tunjukkan kemampuan untuk ciptakan solusi yang dapat mengubah wajah teknologi informasi kesehatan di Indonesia yang lebih baik. Nah, selanjutnya mari kita simak kembali penjelasan dari Bapak Dr. Insinyur Erwin Setiawan MM, selaku Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam transformasi digital, dan salam inovasi para ekonomian dimanapun Anda berada. Dalam rangka 1 dekade jaminan kesehatan nasional dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun BPJS Kesehatan yang ke-56, BPJS Kesehatan kembali mengadakan lomba inovasi hackathon di bidang teknologi informasi yang ke-7 kalinya. Yang ini beri nama Hackathon 2024 dengan tema Empowering Hacker through Technological Innovation in the Future of Digital Health Ecosystem. Hackathon 2024 merupakan ajang yang berskala nasional yang diadakan untuk menonjolkan ide dan inovasi yang bermanfaat bagi kelangsungan jaminan kesehatan nasional dalam transformasi digital program jaminan kesehatan nasional. Kompetisi Hackathon 2024 ini mengundang seluas-luasnya seluruh mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, praktisi digital, dan seluruh akademisi dalam ajang bergengsi yang diadakan setiap tahun ini. Kompetisi Hackathon 2024 yang dilombakan terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama, Artificial Intelligence atau AI, di mana peserta ditantang untuk mengembangkan teknologi berbasis teknologi AI, terutama dalam sektor kesehatan atau jaminan kesehatan. Yang kedua, Innovation System, di mana peserta ditantang untuk mengembangkan sistem informasi yang seluas-luasnya, tidak terbatas pada aplikasi mobile atau aplikasi yang berbasis web, tetapi teknologi yang dapat mendukung, meningkatkan kualitas layanan, terutama layanan kepada peserta JKN. Yang ketiga, Cyber Security, di mana peserta ditantang dapat melakukan Capture the Flag atau CCTF, di mana peserta ditantang untuk menemukan potongan flag yang tersembunyi dalam environment CCTF. Selanjutnya peserta ditantang melakukan penetration testing pada sistem dan jaringan yang telah dikembangkan untuk dapat menemukan kerawanan sistem yang dapat dieksploit oleh penyerang. 3 kategori lomba ini nantinya juga akan diberi pembekalan kepada seluruh peserta para kegiatan melalui rangkaian kegiatan bootcamp dan webinar secara gratis.
dan sertifikat. Ayo, siapkan tim yang paling solid mulai sekarang. Berpartisipasi, menyiapkan diri dalam kegiatan ekonomi tahun 2024 ini. Semangat untuk menciptakan hal-hal baru yang out of the box dan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ayo daftarkan diri Anda dan diri Anda sekarang juga. Terima kasih. Sampai ketemu di Lomba Hackathon 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, santi, santi, santi om. Salam kebajikan. Kita memasuki sesi kedua, ini adalah pendalaman materi dan juga praktek langsung terkait generatif AI layanan kesehatan. Pada sesi ini diharapkan para peserta itu mengikuti ya dari awal hingga akhir karena ada detail bagaimana prakteknya langsung oleh Pak Taufik Edi Sutanto. Ya, Pak Taufik langsung saja nih di sesi kedua ini Pak Taufik bisa langsung mempraktekkan dan juga mungkin ada yang kurang lagi di sesi satu bisa dijelaskan dan nanti lengkapnya kita langsung diskusi, langsung tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan nanti langsung dijawab oleh Pak Taufik. Silakan Pak Taufik, monggo. Baik, terima kasih banyak Mbak Lutfi. Saya agak percepat ya, karena waktunya sangat sempit sekali. Kita tadi bicara generatif AI di gambar ya, mana kita mengenerate gambar terutama tadi bahas kait kesehatan. Nah sekarang kita bicara data teks dulu sebelum kita praktek karena nanti prakteknya itu ya generatif AI untuk data teks gitu ya. Nah ada cukup banyak algoritma ya yang ada saat ini, tapi yang perlu kita pahami adalah ada yang open source, ada yang tidak gitu. Dimana kalau yang tidak ya berarti berbayar sifatnya, yang open source artinya bisa dikembangkan lebih lanjut tergantung lisensinya, bahkan bisa untuk komersial atau sekedar untuk riset misalnya. Nah, saya akan pakai penjelasan, saya nulis dulu ya penjelasan yang berikutnya ini adalah saya ambil dari penjelasan Profesor Robert dari DINIM ya, yang sangat luar biasa sekali. Oke, kita mulai dari ini ya. Kalau kita ngetik di handphone, biasanya kalau kita ngetik suatu rumus, biasanya ada prediksinya ya. Kalau dalam bahasa Inggris kalau kita tulis T, slide prediksinya itu agak sering muncul di dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mungkin kayak yang dan itu paling sering muncul ya. Nah, ini adalah text prediction ya. Kalau kita ngetik dua huruf, nanti prediksinya beda lagi. Itu sebenarnya berdasarkan seberapa sering dia muncul di dalam teks yang ada gitu ya, dalam pemakaian orang-orang. Nah, ini untuk satu kata, tapi bagaimana dengan kalimatnya ya jadi generatif AI? Nah, tentu saja yang kurang lebih sebenarnya sama ya. Jadi apa itu saya lewat aja ini. Nah, kita bisa kemudian menggunakan kalimat sebagai data dari kata yang terurut atau biasa disebut nanti di deep learning dan dunia AI sebagai sequence data. Jadi
jadi kayak time series tapi nggak ada format waktunya gitu ya. Nah, kita kemudian bisa menebak suatu kata berdasarkan sebelumnya kata apa gitu. Nah, di sini misalnya was 3 kali muncul nih, ini bisa kita jadikan satu, misalnya setelah was bisa signing, setelah was bisa lying, setelah was bisa still kayak gitu ya. Dan dari sini kemudian kita bisa assign probabilitas misalnya. Kita taruh misalnya probabilitasnya sama lah. Karena ini ada 3 binario, kemudian 3 setelah if ada kata ter atau kata si, misalnya probabilitasnya kita bikin uniform distribusinya kalau statistik tahun. Nah, distribusi probabilitas dari setiap kata munculnya terus kemudian apa, inilah yang disebut sebagai language model sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau orang statistik itu belajar yang mengesan probability dari function yang dari variabel random probabilitas. Nah, di teks juga kurang lebih sebenarnya sama seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengenerate teks. Ya, jadi yang dilakukan sebenarnya adalah saya agak percepat. Jadi diberikan sebuah kata sebelumnya n satu ingin berkata banyaknya n gitu. Nah, kalau pakai yang ini tadi graf probabilitasnya ya berarti kayak tadi. Kalau setelah misalnya kata di sini ya kata was bisa bahkan berikutnya berdasarkan teknik ini ya saying, streaming atau still gitu. Tapi prediksi ini ukuran aja sih karena kita hanya menebak kata berikutnya berdasarkan kata sebelumnya. Paham? Secara logika kita mikirnya bisa bikin lebih bagus dengan cara kalau saya tahu juga kata sebelumnya maka menebak kata berikutnya jadi agak lebih kaya ya. Misalnya mie ayam, mungkin berikutnya mie ayam bangka misalnya, atau seterusnya kayak ya misalnya roti bakar keju misalnya kayak gitu. Nah, makin banyak kata kasih kata yang sebelumnya muncul maka kita bisa memiliki keakuran dan dalam menebak kata berikutnya lebih tinggi. Ini kalau dalam NLP biasa disebut sebagai n-grams ya, n-grams. Nah, sayangnya untuk menebak kata itu kadang-kadang kata yang penting untuk kita kata berikutnya itu bukan kata sebelumnya tapi kata yang jauh di awal gitu. Misalnya kalau ini adalah lirik lagu gitu. Kalau kita mau menebak kata red, ini karena lagu saja dia main dengan kata bed gitu. Nah, kata di sini hair yang main dengan bed dan terkait dengan hair rambut ya red gitu, rambutnya merah gitu. Nah, ini kan kata bed yang jauh sebelumnya gitu. Nah, sehingga kita mengkaitkan yang lain ini. Kita nggak mungkin terus-terusan membuat sebuah sistem probabilitas yang seperti ini probabilitas ini kalau statistik lebihnya. Nah, kalau kombinasinya terlalu banyak nih, biasanya terlalu banyak. Nah, di sinilah kemudian muncul machine learning ya. Nah, jatuhnya juga learning. Nah, cuma orang kadang-kadang mikirin deep learning atau machine learning itu terlalu ribet di pikirannya gitu. Sebenarnya ada cara yang mudah untuk memahami apa sih sebenarnya neural net dan deep learning itu adalah aproksimasi fungsi. Sebagaimana kalau masuk belajar dari kalau lulus ada daerah yang merepresentasikan pakai X atau sin pakai X gitu. Apakah ternyata bisa pakai 3,12 sin 10,12 berapa itu karena ada representasi ini representasi fungsi polinomial sederhananya yang kalau dilanjutkan hasilnya adalah yang ini. Neural net dan deep learning pada dasarnya sama seperti itu. Tapi hebatnya neural net dan deep learning ini kita bisa mengapresiasi suatu fungsi tanpa tahu fungsinya apa. Kita cukup tahu datanya saja. Nah, jadi sebenarnya itulah yang terjadi di AI. Ya, atau kami analoginya gitu. Bayangkan kita mau memprediksi besok jam 8 lewat 10 pagi jumlah penduduk Indonesia berapa tepatnya. Tentu saja yang tahu fungsinya itu hanya Tuhan ya, mungkin Tuhan malaikat lah, dan fungsinya mungkin ribet sekali kita nggak tahu. Tapi kita bisa ready. Kita nggak tahu fungsinya, tapi kita bisa ready pakai statistik atau mesin kira-kira besok jumlah penduduk Indonesia itu berapa gitu. Nah,
kurang lebih seperti itu. Jadi machine learning ini tidak lain ya seperti kita mencoba menebak pattern sebuah posisi yang unknown based on data gitu. Dan ini kita bisa pakai di generative AI untuk data teks. Karena sebenarnya di data teks itu juga sebenarnya ada suatu fungsi kan. Nah ini yang mau kita tebak nih. Tadi kita menebak kata ini ya, salah positif kita menebak kata red ini ya. Nah, oke, nah kita bisa kemudian coba membuat prediksi misalnya dengan neural network biasa gitu ya. Tapi ini nggak bisa kan, nggak bisa. Kenapa? Karena misalnya karena kita tidak punya informasi apa-apa. Nah, pertama-tama kita melakukan dengan namanya word embedding. Word embedding itu adalah proses membuat menjadi proses sehingga kita bisa mengucapkan kata-kata. Nah, kata-kata yang digunakan nanti akan juga kata-kata contohnya misalnya kucing sama misalnya cat sama kitten gitu misalnya, atau misalnya yang video sama markas itu nanti kata-katanya ini disebut sebagai word embedding. Nah, okay, so nah kalau kita coba menebak kata ini dengan menggunakan neural network yang biasa ini tidak berhasil ya. Nah, kenapa? Karena seperti tadi disampaikan kadang-kadang dalam sebuah kalimat kata berikutnya itu tergantung pada kata yang bukan sebelumnya atau jauh sebelumnya gitu. Misalnya kayak tadi gini, ketika mau menebak kata realistis ini, saya bahkan perlu tahu semua kata sebelumnya ini. Saya hanya perlu beberapa kata ini saja untuk menebak si kata ini. Nah, inilah yang disebut sebagai attention. Jadi artinya ketika kita mau menebak kata, kita perlu tahu kata-kata yang penting, yang nggak penting nggak usah ikut masuk ke AI-nya, mesinnya, ke algoritmanya. Nah, ini disebut sebagai attention. Dan model mesin nah ini akhirnya balik lagi ke awal tadi ya, milestone penting AI yang disebut sebagai transformer. Jadi ada sebuah algoritma penting di generative AI yang disebut sebagai transformer, di mana dia punya mekanisme untuk mendeteksi kemudian kata-kata yang penting ini ya jadi hal-hal yang penting dari GPT nanti. Dan yang paling penting lagi, ketimbang algoritma kemudian dari AI ini prosesnya bisa diparalelkan sebagai ilustrasi GPT-3 ya kalau sekarang ada GPT-4 ya bahkan Pago yang ini ya GPT-3 aja itu pakai 45 terabyte data teks banyak yang kalau nggak diparalelkan pakai satu komputer dan pakai satu GPU itu lebih dari 300 tahun untuk selesai algoritmanya. Tapi kalau dia bisa diparalelkan pakai AI itu pakai ribuan GPU untuk bikin ChatGPT yang versi 3 dulu. Apalagi yang versi 4 lebih banyak lagi hanya juga besar. Nah dengan cara seperti itu AI agak cepat. Maka kita bisa melakukan prediksi yang lebih akurat. Nah, tidak hanya itu dia atau dia biar agak lebih biar kita bisa praktikum nanti. Jadi dia bisa menggunakan yang disebut sebagai konteks vektor. Jadi setiap kata dia kemudian memperhatikan kata-kata mana yang lainnya yang lebih penting dan dia lakukan itu untuk setiap kata. Dengan kita melakukan seperti itu, maka kita bisa membuat prediksi kayak yang lebih akurat. Bahkan kita mau mengenerate cepat kayak ChatGPT kan diberikan prompt, terus dia menghasilkan banyak pola gimana ya prosesnya rekursi saja. Jadi yang misalnya kayak gini, jadi setiap kata prediksi seterusnya. Makanya kita kalau ChatGPT itu juga kadang-kadang kelihatan kan dia mengenerate satu gitu ya, tapi saling terkait terus gitu.
saing itulah yang proses cara kerjanya si ChatGPT ya, overview saja nggak kerja ya, saya sama tadi we don't have time to talk about details. Tapi si prosesnya ini dia tumpuk banyak itu ya. Jadi ada tumpukan yang presiden dan attention-nya khusus untuk ada yang khusus matematik itu kata ya, dan lain-lain sebagainya. Ada berbagai macam fungsi di generatif AI GPT-nya ini. Nah, GPT-3 itu pakai 96 layer supaya menyatakan itu lebih bagus. Ya model lebih tinggi banyak lagi, makanya komposisinya sangat makanya praktik kita di sehari-hari ini itu tidak bisa komputer kita sendiri. Kalau kita terus itu data yang besar sehingga kita pakai di cloud-nya si OpenAI. Nah, kebetulan kita sampai 3 September. Nah, dari cara kerja tersebut ya, kira-kira aplikasi kesehatannya apa gitu. Ada dari sini ada banyak yang bisa ya karena ini ya dia bisa merangkum, dia bisa mencari kata yang penting, dia bisa prediksi diagnosisnya. Misalnya pasien ada catatan medis dari berbagai dokter dan perawat itu kan kalau digabungin maksimal dalam bentuk tulisan kan ini jadi dari mana dia biasanya gitu. Kalau tanpa AI kita masukkan di sistem kita bisa mendapatkan prediksi yang lebih baik dan rata-rata normalnya apalagi platform tadi bisa juga digunakan untuk mengembangkan obat baru yang nanti ada tambahnya saja yang membantu untuk mempercepat menemukan obat dari penyakit Nah, juga kelompok pasien berdasarkan resiko kesehatannya ini juga bisa dikelompokkan. Ini salah satu manfaat untuk BPJS ya. Nah ini banyaknya ya contoh-contoh penelitian yang nyata dari penggunaan large language model di dunia kesehatan. Ada yang misalnya untuk screening kesehatan ya, screening kesehatan bisa dilakukan secara otomatis lewat AI, lewat large language model ini, termasuk membuat kontrak asuransi bahkan dari medisnya dan lain sebagainya. Bagaimana ini dilakukan ternyata dengan membuat rom yang dengan suatu itu sistematika tertentu yang di dalamnya tertata juga kesehatannya, refleksnya gitu. Nah ini bisa mempercepat proses biasa kesehatan seperti itu. Nah ini kalau tadi terkait kesehatan, of course this is good profit ya. Ada ini ya yang bisa membantu menemukan obat baru. Nah cuma saya ingin menyampaikan hal ini ya. Dan kan kita terlibat pada tantangan dalam hal ini semua. Dan yang kesehatan bukan private ya. Nah kadang-kadang ini dia dikembangkan dalam mengembangkan AI kesehatan, masalah legalnya, masalah kesediaan dananya, masalah akses dananya, ini dia jadi tantangan besar biasanya salah satu tantangan besar ya ketika kita ingin mengembangkan produk AI dunia kesehatan. Kalau pertanyaannya ada, generatif AI itu komputasi yang di waktu itu saya didatangi dari kementerian ini terus ya kita bisa diskusi banyak menyampaikan ini AI yang begini ABC lalu saya sampaikan hal-hal ini dan cukup kaget tahu bahwa hal-hal ternyata yang spesifikasinya sangat tinggi dan banyak tidak hanya satu dua. Nah ini itu adalah tantangannya bagi kita sama di dunia akademis. Itu tidak banyaknya universitas di Indonesia yang memiliki fasilitas yang tinggi. Saya agak bertanya ya, ini juga contoh lainnya dari generatif AI dan teks lewat audio dan teks untuk mendeteksi di Indonesia, dan ini sangat akurat sekali sampai 90,2%. Dan ini sangat bermanfaat ya dari media itu saat ini saya tidak bisa juga bagi. Jadi kalau bisa
dideteksi secara dini, kita bisa lambat prosesnya dari sangat melingkungan pasiennya dan keluarganya. Nah, oke, ya kelemahannya jadi kayak ada proses namanya halusinasi, dia kadang-kadang mengkaitkan sesuatu yang tidak benar, kacau gitu ya, ngacok gitu ya, itu bisa terjadi dan banyak ininya, apa itu kasusnya dan saja ya. Jadi bedanya antara learning dengan statistik. Statistik modelnya sederhana, tapi dengan generalisasi populasi ya baik, karena memang ada perserangan di sana. Tapi kalau learning kan dia dengan orang-orang yang banyaknya banyaknya, maka dia biasanya sangat besar biasanya training dananya. Sebagai contoh misalnya kalau training dananya misalnya angka, maka ya akuratnya hanya mudah kayak gitu. Seperti itu. Jadi biasa juga ya. Jadi makanya harus hati-hati sekali. Ya ada juga tantangan masalah regulasi atau misalnya menggunakan politik ya dan lain sebagainya. Tapi ini ya. Ketersediaan dan sanksi utama di dunia kesehatan jadi salah satu concern yang harus dibantu oleh pemerintah, karena kalau berdasarkan undang-undang saja menjadi atau undang-undang internasional secara AI engineer untuk membuat AI yang berguna dari dunia kesehatan dan juga masalah komputasi berarti juga harus ada keseriusan dari institusi negara untuk menyiapkan fasilitas komputasi yang baik. Oke, saya agak aja. Dan tadinya beberapa memang masih AI di kesehatan ya. Ini tadi ada yang disampaikan oleh di salah satu aplikasi dari AI di kesehatan adalah personalized medicine. Apa itu personalized medicine? Artinya ini ada beda-bedanya nyamin. Orang kita dilari dan jadi ada profesor siapa namanya ya, Prof. Yoyo nih juga di bidang ini, genomik ya, dia informatik. Nah, apa itu personalized medicine? Nah, saat ini ketika pasien dan obat dari belakang kan masyarakat suka ngomong obat itu cocok karena ada yang muncul untuk si A, ada yang muncul untuk si B. Nah, dijelaskan nggak ada lagi istilah cocok karena obat nanti disesuaikan dengan kondisi DNA, kondisi tubuh, pola hidup seseorang, sehingga obatnya tidak disesuaikan personalized berdasarkan kondisi tersebut, sehingga efekasinya, tingkat kemanjurannya itu sama penelitiannya siapa itu tidak seperti itu, dan penelitiannya biasa dan sedang berlangsung. Ini BEM ini masuk yang masalah ini. Jadi di masalah sana ada personalisasi pengobatan dan perawatan harus ada diagnostik lebih akurat, pengembangan obat lebih cepat tadi ya, manajemen dan administrasi kesehatan yang lebih efisien, terus juga dukungan kesehatan mental dan psikologi bisa dilakukan lewat language model ya, termasuk framework ya. Ini kalau WiFi sudah menyeluruh di Indonesia, framework ini mengumumkan dan dilakukan. Jadi kalau nggak harus lagi mengunjungi dokternya, harus macet-macetan, harus menangani di rumah sakit dari pagi sampai sore dan sebagainya. Hanya kenapa ketika WiFi sudah tercamak oleh AI sudah matang, kita tidak perlu lagi harus berkunjung ke rumah sakit. Seterusnya waktunya banyaknya langsung ke praktiknya yang ditunggu ya. Yang pertama program desainnya ya. Jadi secara umum kalau kita mau mendapatkan output dari AI yang baik, maka tentunya juga baik istilahnya nggak out. Kalau kita sistemnya jelek, dia jelek. Nah, secara umum kan kaliannya bahwa untuk membuat program yang baik harus kasih tahu si AI-nya itu assign role, jadi dia seolah-olah jadi siapa, jadi influencer, jadi artis seperti Bang Lofi atau
politikus, seorang dokter dan lain sebagainya. Lalu bagaimana format outputnya kita ingatkan dan seterusnya. Nah, ini contohnya saya kasih di sini ada contoh prompt-nya, contoh prompt. Ini kita pilih, kita bisa buka ChatGPT misalnya. Nah, kita bisa kemudian minta ChatGPT di sini misalnya membuat post media sosial terkait pencegahan cara menyebar kemarin ditanya, tapi kita kasih tahu sistemnya sebagai media sosial yang gagah, terus bikin dua media sosial, terus habis itu juga gunakan bahasa informal kayak gitu. Nah, ini adalah teknik namanya prompt engineering, maka dia yang menghasilkan output yang baik. Nah, ini adalah namanya yang prompt engineering. Nah, tapi saya kasih tips kepada para peserta. Sebenarnya kita nggak perlu ngapalin ini. Kita nggak perlu ngapalin ini. Ada triknya supaya kita nggak perlu ngapalin ini. Tapi prompt kita bagus. Jadi awali prompt kita dengan yang ini. Jadi prompt engineer lalu review prompt kita. Nah, saya contohin ini. Misalnya ini saya copy ya. Ini berarti udah kemudian ya. Tapi kalau biasanya jadi saya buru-buru sia-sia aja sambil nonton sambil coba gitu ya. Kalau di awal saya naruh dulu slide-nya dan sudah sehingga biasa copy dengan data. Nah, ini misalnya saya pegang ini lalu misalnya perintahnya misalnya di sini buatlah sebuah paragraf yang menerangkan tentang aplikasi generatif AI di dunia kesehatan. Nah, ini saya nggak apa-apa dia bahasanya dari Indonesia, tapi prompt ini didahului dengan ini. Prompt engineer. Nah, apa yang dilakukan oleh si language model-nya kalau buat ini maka dia evaluasi dulu prompt kita bagus enggak. Kalau enggak maka dia kasih suggestion. Nah, ini nanti bikin barang-barangnya siapa target pembacanya. Misalnya saya kasih tahu misalnya target pembacanya adalah mahasiswa di perguruan tinggi. Lalu misalnya yang dua apa nih diamnya formal atau informal atau siapa misalnya saya bilang namanya formal. Terus habis itu yang tiga dia minta fokusnya misalnya apakah treatment, apakah discovery atau apa gitu. Misalnya kita mau treatment atau perawatan nanti ya. Kita campur ke bahasa Indonesia terus keempat seberapa panjang jadi ada harus ringkas seperti ini. Nah, kalau kita jawab itu maka dia akan membentuk prompt yang versi baik-baiknya tanpa ngapalin ini tadi rumus prompt yang baik ini nggak perlu. Nah, ini langsung dibentuk sama dia. Nah, ini kalau saya kita pakai prompt ini untuk melakukan apa yang kita inginkan ini dengan nama yaitu how to do proper prompting. Nah, itu ya silahkan dicoba dengan yang lain. Maka dia bisa menghasilkan output yang baik-baik. Intinya juga sudah kita yakinkan dia ikut yang baik. Nah, itu salah satu tips. Jadi tidak saya ulang itu ya, dia nggak perlu lagi kayak gini. Coba gini aja. Nah, berikutnya terkait BPJS Kesehatan tentu saja kita ingin praktikum. Gimana contohnya Pak Taufik kalau saya mau memakai generatif AI untuk memperbaiki pelayanan kesehatan BPJS misalnya kayak ini. Nah, kita bisa melakukan yang namanya fine tuning model generatif AI. Nah, ini saya punya sudut banget ya. Jadi ini
saya gunakan. Jadi ChatGPT itu punya fasilitas untuk membangun model large language mereka. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi si OpenAI ketika dia bikin ChatGPT, dia ada dataset modal dari Wikipedia, dari media sosial, dari website berita dan lain sebagainya. Tapi walaupun dataset juga besar sekali, banyak sekali, bisa jadi yang kita butuhkan kan dari dataset misalnya terkait tentang pelayanan BPJS misalnya. Saya ingin ada AI yang mengerti tentang seluruh BPJS, mulai tata caranya, aturannya, dan lain sebagainya, tipsnya. Gimana caranya saya nanti si large language model kita, GPT kita itu paham juga tentang hal itu. Nah, kita bisa masukin di data baru sehingga si GPT dia belajar dari data yang baru ini. Nah, ini disebutnya fine tuning. Nah, saya sudah sediakan datanya di GitHub-nya di awal-awal sesi kita ya tadi ya. Nah, ini saya tunjukkan datanya seperti apa. Jadi datanya namanya dia disebut sebagai data berbentuk JSON. Nah, ini contohnya. Ini saya punya data sintetik 100 data sintetik tentang BPJS Kesehatan. Misalnya tentang ini sifatnya konvensional ya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan BPJS Kesehatan. Lalu di sini ada jawabannya. Seharusnya nanti AI-nya jawabannya jadi misalnya untuk mendaftar melakukan online melalui aplikasi atau situs resmi BPJS. Lalu ada lagi misalnya apa saja jenis layanan kesehatan BPJS. Jadi kayak chatbot ya memang chatbot sih sebenarnya kita tapi bisa bikin sekarang dengan sangat mudah sekali dan hasilnya bagus dan aturannya. Nah, gimana caranya? Nah, ini data yang dikumpulkan dahulu. Nah, kalau dulunya ada berarti kalau kaitan dengan hal ini, kalau mau melakukan hal yang seperti ini, ya kita masukkan dulu data-datanya. Bisa jadi misalnya data-data dari contoh lainnya selain ini contoh lain misalnya percakapan antara pasien dan dokter. Jadi setiap misalnya pasien yang misalnya dok, kalau saya pusing, perut saya mules, kata dokternya ini katakan tua gitu misalnya. Itu contohnya misalnya kalau gejalanya hanya apa, terus prediksi dokternya penyakitnya apa, dan biasanya itu juga bisa jadi data yang bisa kita masukkan ke large language modelnya sehingga nanti dia bisa memprediksi dengan baik berdasarkan input itu. Dan ini cara melakukannya itu sederhana sekali. Saya untuk melakukan di komputer kita sendiri itu harus punya komputer yang sangat powerful. Di Indonesia saya termasuk dulu ilmuwan data itu saya suruh ya sekarang sedikit kualitas yang punya kapabilitas untuk hal tersebut. Nah, ini tinggal kita buka linknya ini, lalu kita klik di sini. Terus kita upload data tadi, data yang tadi data tentang BPJS Kesehatan atau percakapan proses dengan proses center dengan pasien dan lain sebagainya. Terus habis itu kita namakan, misalnya di sini namakan BPJS, namakan misalnya prediksi yang misalnya dan data yang kita upload apa ya. Terus habis itu tinggal klik create. Nah, setelah klik create, maka kita udah bisa untuk jadi si generator AI ini udah punya pengakuan dari data yang kita jadi contohnya misalnya ya contohnya setelah dilakukan kita upload itu lalu tunggu sekitar 15 sampai 20 menit karena ini memang modelnya sangat kompleks ya. Nah, itu linknya ada di sini, ada di slide-nya, ini tinggal dibuka aja ya. Terus kalau kita tanya hal yang tadi kita tulis di data kita, misalnya di sini tadi ada tanya tentang apa itu, gimana cara daftar ya ini kalau kita, nah ini untuk ngetes apakah benar sih GPT-nya udah belajar dari kita apa belum gitu ya. Kalau dia benar sudah belajar maka jawaban dia harusnya adalah seperti ini, kurang lebih mirip seperti ini gitu ya. Nggak harus exactly the same, tapi harus mirip seperti itu. Nah, misalnya sistemnya ini kita bilang Anda
adalah customer service, BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Terus di sininya adalah ini seolah-olah ada rahasia nanya gimana cara mendaftar BPJS Kesehatan. Nah, kita pilih dulu modelnya adalah model yang kita bikin tadi. Itu adalah ini modelnya yang kita bikin tadi. Nah, terus kita jawaban dia adalah ini melalui aplikasi mobile JKN atau lewat situs resmi bla bla bla. Nah, itu adalah mirip dengan yang kita masukkan di training data tadi. Nah, ini kan oke, berarti si model generatif AI ini model ini udah belajar dari hal-hal tersebut. Mohon maaf saya lompat-lompat dan cepat karena waktunya ya. Ya, baik Pak. Mungkin dipersingkat lagi Pak, ini karena ada beberapa pertanyaan juga yang harus jawab dari Pak Workshop. Oke, baik. Nah, itu sih sebenarnya akhir dari praktikumnya jadi itu agak terburu-buru, mohon maaf sekali karena memang waktunya sangat sempit sekali dan ini adalah model yang sangat kompleks gitu. Ya, mudah-mudahan nanti dari videonya bisa diputar ulang lalu dicoba sendiri. Ya, Mbak silakan. Baik, terima kasih buat topik ini. Mohon maaf karena kita harus menyesuaikan waktu yang ada. Begitu ada juga beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum. Mohon maaf juga untuk para peserta workshop karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab, tapi mungkin penjelasan topik tadi sekaligus prakteknya ini mampu menjawab mengenai generatif AI ya. Nah, ini ada pertanyaan dari peserta Pak Taufik. Apa sih sebenarnya langkah-langkah kunci yang memang harus diambil untuk mengembangkan generatif AI secara efektif? Nah, dari mulai penelitiannya, awal-awal penyerapan, apa yang memang Pak Taufik anggap ini sebagai tahap paling penting untuk menjadi kunci pengembangan? Nah, tahap yang paling penting Pak, kuncinya ya sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Lucunya, kuncinya justru malah di datanya. Jadi kalau zaman kita mikirnya algoritmanya atau komputasanya, softwarenya, zaman sekarang justru datanya yang sangat berharga sekali. Jadi generatif AI itu membutuhkan data yang luar biasa banyaknya, luar biasa besar. Nah, itulah yang jadi tantangan kita para akademisi di perguruan tinggi di Indonesia. Yang punya itu perusahaan besar. Kalau kita lihat di zaman sekarang, itu yang menerbitkan Google, IBM, Microsoft, perusahaan-perusahaan besar. Kalau zaman dulu kan praktek ngeluarin universitas MIT, MCU. Nah, itulah kendala kita di Gen AI ini. Pertama-tama adalah data yang besar. Pak, bisa nggak kalau datanya nggak besar? Bisa, tapi kita akhirnya bergantung pada model yang sudah ada. Ya, kita bisa pakai model yang open source, lalu kita lakukan apa yang saya lakukan berdasarkan tadi. Jadi kita lakukan namanya fine tuning. Sometimes that's enough, tapi tergantung aplikasi apa yang kita inginkan, maybe that's not enough, tergantung apa ini, karena aplikasi yang bisa macam-macam. So number one is data. Kenapa nggak ngomong algoritma apa? Karena algoritma sekarang itu ada istilah AI sudah didemokratisasi. Kode itu udah banyak di internet, bahkan kita bisa generate lewat ChatGPT. It's not a problem. Saat ini itu bukan masalah yang utama. Concern utama ya kita di satu data yang dua komputasi yang tinggi. Kita harus punya modal beli GPU yang banyak dan yang spesifikasinya tinggi. Yang itu jadi tantangan cukup besar bagi banyak institusi di Indonesia saat ini. Apalagi hibah penelitian dan terkaitnya itu sangat terbatas di Indonesia, sehingga susahnya berkembangnya Gen AI di Indonesia itu seperti itu. Itu mungkin lebih. Baik, jadi kuncinya adalah data dan komputerisasinya ya, Pak Taufik. Kemudian dia ada pertanyaan selanjutnya dari peserta Salmi, katanya Indonesia ini menghadapi sejumlah masalah dalam informasi pelayanan kesehatan, meliputi fragmentasi sistem informasi kesehatan, pencatatan data yang tidak lengkap misalnya, dan kurangnya standarisasi dalam pengelolaan data kesehatan. Bagaimana nih generatif AI ini dapat membantu terkait ini, Pak?
pertanyaannya bagus banget ya. Oke, so ya pada dasarnya memang permasalahannya itu sistem informasi ya, bukan AI. Tapi apakah AI kemudian bisa membantu untuk hal tersebut? Ya, tentu saja bisa gitu ya. Jadi kita bisa melakukan prompt gitu ya. Misalnya kita punya data, lalu kita bisa minta AI-nya untuk mendesain database dari contoh data yang kita punya. Itu supaya kemudian kita memiliki sistem informasi yang lebih baik. Atau kita misalnya bisa juga prompt terkait security. Saya nggak ingat nih, udah ada belum ya yang bisa melakukan semacam CPNS gitu. Yang di Hackathon kan ada itu tuh catch the flag ya, security. Nah itu bisa juga kita kembangkan generatif AI yang melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi tidak lagi secara manual. Nah itu kedepannya tentu saja sangat potensial untuk dikembangkan. Tapi ya itu mimpinya ya, itu mimpinya karena selama ini sebenarnya kan permasalahannya lebih banyaknya personal ketimbang ilmu dan teknologi. Mohon maaf kalau saya agak sedikit eksplisit, tapi sepertinya ya seperti itu, not the right job, sehingga kita kecolongan di sana. Mungkin itu dari saya adalah. Baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir topik dari Sarsa. Ini dari Feni. Katanya Mbak Wendy ini tertarik dengan literate image yang generate tulisan tangan. Jika diaplikasikan ke pemetaan perkembangan sel kanker, nah pertanyaan ini, bagaimana kita mengantisipasi perkembangan sel yang mutasinya tidak beraturan? Gitu Pak, silahkan. Wah ini pertanyaannya ini ya bukan sesuatu yang bisa saya jawab begitu saja. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ya termasuk tadi ya kankernya itu apa, tantangannya seperti apa, berapa banyak datanya dan lain sebagainya harus diketahui terlebih dahulu. Tapi sepertinya ini masih open research ini, dan ini sepertinya penelitian Mbak Feni yang sudah dilakukan sebelumnya sudah cukup lama. Nah, yang menarik itu adalah ketika saya menyiapkan materi untuk acara ini, ketika saya mempelajari banyak referensi tentang AI di dunia kesehatan itu, saya menangkap ada sedikit pola yang terjadi di luar negeri dan tidak ada di Indonesia, yaitu bagaimana mereka melakukan sharing data terkait kesehatan satu sama lain. Itu kayaknya itu terjadi di Indonesia tuh ini kurang terjadi, sehingga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti Mbak Feni kayak tadi itu masih akhirnya Mbak Feni sendiri yang berjuang sendiri nih ya. Nah ini perlu komunitas kerjasama antara BPJS atau Universitas orang BPJS ya nih. Harus saling banyak kolaborasi lah gitu. Mungkin nanti ada yang jago dari sisi pemrogramannya, ada yang jago dari sisi AI-nya, ada yang jago dari sisi domain knowledge-nya. Sepertinya dari pertanyaannya Mbak Ben ini jago dari domain knowledge-nya ya. Domain knowledge-nya sepertinya sudah pakar sekali. Ya harus didiskusikan lebih dalam. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawaban yang clear tentang pertanyaan ini. Seperti itu Mbak Taufik. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Mungkin tadi jawaban Pak Taufik sangat memuaskan untuk para peserta workshop. Kita juga mungkin bisa bincang-bincang lagi mengenai generatif AI ini di lain kesempatan. Terima kasih banyak sekali lagi ilmunya mengenai generatif AI. Baik, pemirsa, setelah mengikuti pemaparan sebanyak 2 sesi dan kemudian tanya jawab, kita harap para peserta workshop atau Hackathonian ini bisa semakin semangat ya mengikuti kompetisi Hackathon BPJS Kesehatan 2024. Nah, bagi para peserta workshop jangan lupa ya untuk isi form absensi. Klik link yang panitia bagikan di kolom chat Zoom. Kemudian jangan lupa untuk mengisi karena panitia akan membagikan sertifikat mulai dari absensi tersebut. Ya, sayang sekali waktu sesi tanya jawab sudah berakhir, namun belum saya tutup workshop series hari ini kepada para pembicara hari ini untuk mempersiapkan diri untuk sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan dan dokumentasi acara workshop series dari BPJS Kesehatan 2024. Baik, sudah siap Pak Taufik? Ya, saya hitung ya. 3, 2, 1. Baik, kemudian sekali lagi Pak Taufik.
mohon standby 3, 2, 1. Baik, terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Husniti Jasmana, STMJ PhD, dan juga Pak Taufik Edi Sutanto, MMC PhD untuk waktu dan penjelasan yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga menjelaskan oleh narasumber yang berkompeten hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti workshop hingga akhir. Kita juga patut apresiasi ya hadirnya kompetisi Health Captain BPJS Kesehatan 2024 yang mana mampu menjadi wadah para kreator di bidang IT untuk bertemu dan juga berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Para Healthiatonian dan segenap mitra BPJS Kesehatan, mari beriakan Healthcatan BPJS Kesehatan 2024. Hadiri rangkaian acaranya mulai dari webinar serial hingga workshop menarik dan juga Anda akan mendapatkan sertifikatnya. Ikuti juga lomba dengan hadiah ratusan juta rupiah. Ajak keluarga Anda, kawan hingga kolega, mari ikuti Healthcatan BPJS Kesehatan 2024 sekeren, sekece, sekreatif dan juga semaksimal mungkin. Hadirin sekalian, ya sebelum penutupan saya akan juga membacakan term and condition kompetisi Healthcatan BPJS Kesehatan 2024. Ini dia, Anda juga bisa lihat di layar Zoom atau YouTube. Term and condition Healthcatan BPJS 2024, empowering healthcare through technological innovation, building the future of digital health ecosystem. Ini tema dari Healthcatan 2024. Baik, ini ada timeline-nya yang sudah berjalan dari Juli ya, dari 10 Juli